Kak siapa itu? Kak Dana. Terus Sangga dari semuanya perhatian ke depan. Semuanya saja. Kak Cahyo bisa ditinggalkan. Silakan menghadap ke depan. Dan karya itu ada di depan sangga kalian masing-masing. Sampah-sampah koran yang ada di rumah. Dan kegunaannya itu dapat menjadi hiasan di dinding maupun di meja-meja di rumah. Bisa ditempel foto keluarga ataupun foto kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk dari Penegas Putri ya. Oke. Saya mau tanya. Menurut kamu keunggulan karyamu dibandingkan teman-temanmu itu seperti apa? Mungkin bisa mengurangi sampah dan menjadikannya itu sebagai karya. Lalu untuk kesulitan yang kamu hadapi dalam pembuatan bersama kelompok itu seperti apa? Gak ada kesulitannya sih kak, cuman miskomunikasi aja. Berarti dari segi pembuatan itu mudah ya? Ya mudah. Oke. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sangga Penegas Putri ya, bingkai foto. Tadi kalau tidak salah Bu Tuti mendengarkan keterangan kalian, presentasi kalian bahwa kalian membuat bingkai foto itu dari kertas koran, ya. Terus ditanya sama dewan juri yang lain bahwa ini ya kelebihan dibanding kelompok yang lain gitu ya, atau fungsinya tadi ya. Nah itu untuk mengurangi kertas koran, sampah kertas koran. Apa hanya sampah kertas koran saja? Sama kardus juga. Sama kardus. Kardusnya di sebelah mana? Ini backgroundnya aja. Oh gitu. Soalnya kalau kalian mengatakan bahwa untuk mengurangi sampah kertas koran, sepertinya kok kurang pas ya. Karena sekarang kita tahu koran itu sudah jarang kita temukan, ya kan? Produksi koran itu sekarang sudah jauh berkurang dibanding beberapa tahun yang lalu ketika media online itu belum ada. Nah, itu mungkin perlu dievaluasi lagi ya. Artinya mungkin kalau kalian membuat itu tidak hanya sekedar mengurangi kertas koran ya, karena kalau kertas koran secara sendirinya sudah mulai berkurang banyak produksinya karena pemberitaan itu sudah beralih ke media online, ke medsos dan lain sebagainya. Nah itu mungkin kalau kardus gitu masih ini ya, masih layak karena kalau kita ketahui bahwa kardus itu adalah media pengemasan untuk berbagai produk ya. Nah untuk kalau mengurangi kertas kardus itu mungkin masih bisa. Tapi kalau kalian tadi bilang untuk mengurangi kertas koran itu kok kelihatannya Kak Tuti kurang setuju ya. Atau mungkin bisa dilebarkan atau lebih luaskan untuk mengurangi sampah-sampah kertas yang lain ini, didaur ulang ya. Mungkin bisa lebih, tidak hanya dari bingkai foto yang hanya dibuat semudah itu tanpa ada tantangan ya. Ada juga kan bingkai foto itu dari yang kertas itu kemudian dilumat dulu, di campuran lem gitu ya, terus kemudian nanti dicetak, diberi warna, diberi motif, mungkin akan lebih menarik kelihatannya. Jadi itu. Nah, ini kelihatannya kok kurang menantang banget untuk membuatnya. Padahal kan kalian diberi kesempatan untuk menyiapkan dari rumah, ya, dan pengerjaannya diberi kesempatan perbandingannya 80% sama 20%. Artinya 80% dikerjakan di rumah, 20%-nya eksekusi di sini. Tapi sebenarnya tadi dilihat, saya lihat kelompok kalian sudah jadi seperti itu tanpa ada yang lain terlihat kerjasamanya. Artinya banyak diamnya karena mungkin sudah disiapkan jadi dari rumah. Nah itu ya. Mungkin untuk kesempatan momen-momen berikutnya, acara-acara berikutnya mungkin lebih bisa diperbaiki ya.
Itu dari Kak Tuti. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Persentase dari karet yang dibuat sekarang ada 8 ya, 8 yang memenuhi kriteria itu 3 yang lainnya enggak layak menurut saya. Beberapa yang lainnya saya sering menggunakan alat ukurnya adalah SD. Nah, SD itu bagus karyanya. Sama itu SMA penegak itu ya Gen Z temannya wah, makanya ya segala sesuatu yang disiapkan ala kadarnya ya hasilnya ala kadarnya gitu. Jadi sampai datang jauh-jauh dari rumah ke sini bahwa stakernya itu nggak layak untuk dipresentasikan menurut saya, karena kalau tadi bilang bingkai foto itu misalnya ya, ada celah fotonya ya, saya lebih sepakat lebih ke arah hiasan dinding itu aja. Kalau bingkai itu kan ada figur itu kan ada ini celah ya, betul ya, sebenarnya nggak layak, bukan kurang nggak layak karena dasarnya kertas dan itu kucing, kertasnya itu kucing, jadi memang seperti sudah dibuat jauh-jauh hari gitu. Nah, kalau misalnya itu kamu mau sebagai karya terbaik gitu, sehingga itu karya terbaik karya apa bentuknya, nah kalau di akses-akses lain kamu dapat nilai yang bagus, karena sebenarnya kegiatan ini bukan nilai tapi prosesnya. Yang saya sayangkan bersiap sampai dan teman-teman untuk kegiatan ini jauh itu saja. Mungkin itu dari saya. Atau saya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendobrak putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan produk dari hasil dari Sangga Pendobrak Putri. Jadi kami membuat produk bernama Unique Sling Bag Recycle. Latar belakang dari pembuatan tas ini karena kita kan sering memakan snack, daripada tas bungkus itu jadi menumpuk, mendingan kita manfaatkan menjadi beberapa barang seperti salah satunya itu tas yang memiliki nilai kegunaan. Keunggulan dari tas ini itu karena bahannya seperti ini, jadi dia itu anti air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, ini kembali Bu Tuti menemukan hasil kerja yang apa ya? Kalau saya bilang untuk setingkat kalian, untuk setingkat penegak itu yang apa ya? Idenya terlalu sederhana.
Karena sebenarnya banyak hal lain yang mungkin bisa diangkat untuk menjadi sesuatu yang lebih inovatif gitu ya. Oke lah, mungkin kegunaannya bagus untuk tas ya, untuk menyimpan sesuatu gitu ya. Dan di situ kalian hiasi dengan pita yang mungkin agak sedikit manis. Cuman bahan dasarnya yang terlalu kelihatan banget itu plastik. Kan harusnya kalau memang itu tas, boleh, itu kan memang recycle ya, memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai. Tapi alangkah baiknya jika kemudian plastik kemasan itu ditutup dengan sesuatu bahan-bahan recycle yang lain. Sehingga pemanfaatannya tidak hanya plastik kemasan itu saja, tapi melibatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lain yang mungkin lebih bisa dimaksimalkan sehingga semakin mempercantik dan menyamarkan bahwa itu adalah plastik kemasan. Artinya itu terlalu sederhana kalau oh itu plastik bekas kemasan potato. Orang bisa begitu tanpa nilai estetikanya sederhana banget hanya ditempel pita. Gitu ya. Mungkin bisa lebih dipercantik, ditutup sehingga itu bahkan kalau bisa harapan saya barang-barang recycle itu bisa dijual. Tapi kalau kenyataannya seperti itu nggak akan ada yang mau membeli. Ya Kak Payu, kasihan. Nah, Kak Tuti pernah tahu bahwa plastik-plastik kemasan itu kemudian dipotong, kemudian dilipat, kemudian dirangkai. Nah, itu nilai estetiknya lebih tinggi. Dan ketika dijual, ketika dijual itu laku. Memang sama-sama dari plastik kemasan ya, dari plastik kemasan minuman rentengan, entah itu Marimas, entah itu Pop Ice ya. Tapi ada proses yang dilakukan sehingga plastik itu tidak hanya tampak bekas plastik kemasan, tapi ada nilai estetikanya ketika ada usaha untuk memotong, melipat, merangkai sehingga menjadi bunga-bunga kecil atau bentuk-bentuk lucu yang lain gitu loh. Sehingga ketika dijual itu laku, ada nilai ekonomis di situ. Tapi kalau cuma seperti itu, ya sepertinya kalian hanya menggugurkan kewajiban untuk membuat hastakarya tanpa memunculkan nilai kegunaan yang maksimal. Gitu deh. Nah, ini dari pengalaman hari ini, cobalah kalian sudah di tingkat pramuka penegak. Harusnya mampu membuat hastakarya yang lebih kreatif dan inovatif. Ya, itu dari Kak Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Kak Tuti tadi cukup jelas ya, saya cuma tanya untuk kesulitan dari hasil karya kamu yang sudah dijelaskan tadi karena saya melihatnya cukup mudah ya. Apakah ada kesulitan di balik itu? Tidak ada. Oke. Saya tuh ke bagian inovasi. Jadi dalam hastakarya itu ngecek inovasi itu ide. Kemudian saya pilih. Saya sempat tanya tadi ke salah satu kelompok, ada temanya nggak yang ditentukan? Maksudnya dikasih ketentuan gitu misalnya. Nah, contoh kemarin kapan hari saya tuh sempat menugaskan anak-anak 12 bikin produk entrepreneur dengan tema Sidoarjo. Bandeng ikan kepiting sama kerang kalau nggak salah. Nah, dan anak kelas 12 itu nggak langsung ujung-ujung bagus, enggak. Kamu tanya ke mereka, bolak-balik dicatatkan. Tapi yang saya sampaikan ke mereka pada saat itu, nek produkmu api dan orang lain beli itu seneng. Bukan masalah dapat untung, ya kita nggak mengambil untung sekarang. Kita ngomonginnya adalah orang mau apresiat ke kita. Nah,
kita bertiga sebenarnya udah hati-hati. Kok ngomong kayak gini dikira kita tuh nggak apresiasi dan menghargai. Nah, yang saya tanya adalah sampai ini kita jujur apa bohong? Ini Jujur aja. jujur, oke. Kalau jujur, kata-kata kami itu inginnya gimana? Komisar, apa saono ini, oke. Karena saya pinginnya kalau dari sini juara anak-anak itu, saya bertanding dengan sekolah-sekolah lain. Ini sampai mental, terus kata kamu sekolah ini ya mas, terus ngapain kamu kepikiran pramuka? Ngapain? Ini hatimu mentalmu belum siap untuk berkompetisi, ya sudah, siapkan uang yang banyak, bekerja yang keras, karena kamu akan jadi pembeli, bukan pembeli. Pembeli kan sebenarnya diri aja kan? Goblok gak mau kalau sebenarnya diri aku. Pertanyaan saya, ini kan goblok gak diri itu apa aku? Jaluk pisang pindah ya oke, tapi jaluk terus-terusan, bosan kan jangan. Kegiatan hastaka tujuannya adalah melatih kemandirian dan bagaimana kamu itu bisa kreatif. Kalau standar kamu itu 5, standar 5, ya nanti kemungkinan bisa dapatnya cuma 1, 2, 3, 4. Ini standar 5. Tapi ini standar 10, saya yakin kamu akan berusaha mendapatkan nilai 9. Nah, jadi kamu coba penitia. Kalau sampai pengen cari juri yang enak-enak, ya jangan kita. Kita kan jujur-jujuran. Saya setiap kali mendampingi anak-anak lomba pramuka dengan kajian, dengan katanya, itu benar. Karena ketika nanti mereka berhasil, mereka tahu presentasi sekolah, itu kan mengetahui. Ternyata lebih bagus ya bahasa. Itu yang saya butuhkan. Agar mereka tuh bisa mengukur kemampuan. Nah, karena kamu ini dikasih kebebasan, tidak dikasih tema, apapun bisa dieksekusi. Berarti kalau logikanya salah apapun, logikanya, faktanya kan saono. Makanya tadi kata yang lain bahwa produk kamu perlu digali lagi, perlu dicek lagi. Itu levelnya anak SD Pak. Levelnya. Jadi kalau misalnya kamu pakai gitu, terus kamu ketemu di sekolah, saya nggak yakin kamu pede dengan barang itu, nggak yakin. Kenapa? Jelek. Plastik itu mungkin kamu olah, kamu bikin kembang, terus kamu tempel-tempel bikin vas bunga, itu bisa. Palunya itu kan nggak mungkin kamu palu itu nggak mungkin kamu cari, kamu beli, ya kan? Palu ini beli kan? Palunya dari mana? Sisa. Sebenarnya beli kan? Bukan kamu daur ulang, bukan kan? Atau kerjasama dengan orang-orang Madura, terus barang-barang itu diubah, dicuci, nggak gitu kan konsepnya. Jadi ya dalam produk akar dengan usia dan perkembangan. Konsepnya jangan cuma sekedar sementing baik, sementing dapat. Kalau kardu sementing dapat, soalnya dapat itu bermotor, soalnya dapat gitu. Amen. Sampai di harga orang sih. Gimana cara menaikkan harga orang? Usianya dan imbal. Jadi masih belum udah dikatakan hashtag karya anak SMA. Belum. Mungkin ini PR buat panitia ke depan. Sepertinya hashtag karya itu bukan kelompok tapi individu ke depannya. Sehingga bisa mengukur kemampuan setiap individu. Jadi ini perlu pendampingan juga nanti pada saat setelah kegiatan ini ada kita lanjut untuk cari mungkin influencer atau semacam inovator yang mengelola barang-barang tertentu diundang ke sekolah, ajak praktek kayaknya itu mungkin lebih mengenal. Setelah itu langsung dipraktekkan dikasih jeda waktu. Karena kalau nunggu setahun yang akan datang sama hasilnya.
aman karena kalian tidak berada di lingkungan keluarga yang tujuh turunan masih aman ekonomi. Artinya kamu harus ada salah satu untuk bisa menciptakan hal-hal yang masuk seperti itu ya. Jadi masih boleh dikatakan hasil karya kalau kondisinya seperti itu. Moga-moga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Monggo bisa dibawa dan dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Belum ditanya. Jadi masih harus utuh. Paling udah seminggu ini. Terus akhirnya muncul ide untuk bikin Jas hujan. jas hujan dari tasbih. Tasbihnya buat dari rumah atau dari mana? Iya, yang menganggur di rumah. Kak. Tapi kok tadi ceritanya kok beda loh. Pas saya tadi tanya, kita tuh nemu di sekitar sini nggak kepake. Makanya saya tadi bingung. Jadi aslinya nemu atau dari rumah? Dari rumah, Kak. Jadi tadi saya salah dengar gitu kan. Benar nggak? Tadi ada nggak kelompok kamu yang mengatakan nemu di sekitar area sini? Ada. Ada benar ya? Memang informasi itu harus banyak ya. Jadi disaring. Oke. Produknya bagus banget. Ya, tapi semangat ya. Produknya bagus. Coba dibuka juga, coba berdiri gitu. Kita ke dalam makan. Oh, nggak kebalik ya? Emang dibalik. Oke. Coba kamu muter. Nyaman nggak? Jadi gini, kamu tuh sama seperti bikin kue mau dijual. Kita takoi, enak kue ini? Enggak. Kira-kira orang mau beli nggak? Badan. Terus ngapain kamu buat? Oke, tapi saya appreciate dengan kejujuran kalian ya, karena mengatakan sudah bikin tapi dan idenya muncul hari ini sekarang gitu. Oke, tapi yang membuat saya menarik begini, kan tadi dia bilang ada plastiknya di rumah, terus berarti kamu tuh punya ini loh, punya image apa namanya, punya sudut pandang yang jauh bahwa kalau ini ketinggian gitu. Atau mungkin bersama untuk bermain di sini. Oke, terus bagus banget. Oh, jujur banget Ustaz. Buat saya, ini bukan saya cukup, ya. Buat saya cukup ya. Jangan-jangan orang-orang dekat. Ya udah, bagus. Kalau saya lebih baik tidak menyakiti orang. Bagus banget, keren itunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya appreciate dengan idenya ya. Artinya produk yang diambil atau produk yang dimunculkan itu sesuai dengan kondisi alam. Jadi pas musim penghujan. Cuman karena ukurannya mungkin full face body, malah seperti pakaian karakter Batman, tinggal nyari bawahan. Kalau yang belum jadi. Ya, dari sisi sini sih kalau dia menilai oke lah, inovatifnya ya, kreativitasnya, cuman bisa membaca suasana karena di musim penghujan. Cuman tadi nggak match-nya itu bilangnya kan trash bag yang tidak terpakai di rumah. Terus tadi katanya ketika Kak Selamat bertanya nemu trash bag-nya sekitar sini, kok nggak match nih? Tadi
orang banyak itu isi kepalanya banyak. Oh gitu. Oh gitu. Gak match banget. Barang yang tidak terpakai di rumah tapi faktanya bendanya nemunya di sini. Iya ya. Oke. Untuk idenya saya apresiat. Cuman sekali lagi kalau misalkan itu dipakai sendiri oke lah, nggak dijual ya. Cuman kalau misalkan itu dikembangkan untuk dapat nilai ekonomis yang lebih gitu ya, bisa kan kita gini sih Nak, kita menciptakan sesuatu, katakan itu barang-barang yang bisa di recycle ya, bisa diolah kembali, itu kan kalau bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena tidak hanya diolah saja, tapi kegunaan dan fungsinya lebih dari itu. Artinya begini, kalau cuman katakan sampah lah ya, sampah apapun kecuali yang organik. Kalau organik kita kembalikan ke alam maka dia akan jadi pupuk. Tapi kalau yang anorganik ini yang sulit bahkan mustahil ya untuk bisa back to nature. Itu kan butuh proses untuk kita lakukan sesuatu gitu. Nah, sepertinya itu kan kalau kita lihat contoh konkret trash bag itu kan adalah plastik daur ulang yang nggak tahu sudah berulang kali diproses ya karena hitam dan itu kalau kalian beli pasti baunya nggak sehat banget. Nah, artinya begini Nak, kalau itu menjadi ide nilai ekonomis tidak kalau trash bag itu kan sudah utuh gitu ya. Tapi kalau kita coba kembali ke lingkungan kan banyak plastik-plastik lain tuh ya, kresek-kresek warna-warni. Nah, itu kayaknya lebih menarik kalau kemudian dirangkai jadi jas hujan tapi yang model ya atau motif gitu. Entah nanti di dalamnya dikasih lapisan kain yang tidak terpakai juga, lalu plastiknya itu sebagai lapisan airnya, sehingga mungkin bisa lebih nyaman dipakai. Nggak hanya kresek-kresek saja, tapi di dalam itu ada lapisan kainnya ya. Meskipun kainnya juga tidak harus kain beli karena kita kan prinsipnya recycle ya, mengolah gitu. Jadi memanfaatkan apa-apa yang sudah tidak terpakai tapi bisa digunakan enak, nyaman, tapi juga bisa mungkin dijual sehingga mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk idenya saya apresiat banget, apalagi jika di sana dilihat dari situasi lagi hujan-hujanan begini. Cuman karena belum sempurna ya, belum jadi gitu. Jadi itu dari saya, good job. Berikutnya idenya lebih disempurnakan, lebih dibaguskan sehingga mungkin bisa berdaya nilai tinggi. Itu dari Kak Tuti. Terima kasih untuk Kak Tuti. Untuk dari saya, kostumnya, jas hujannya sangat estetik banget. Sangat-sangat estetik. Mungkin bisa ditambahin pernak-pernik atau ya boleh. Mungkin untuk modelnya itu apakah ada inspirasi hanya kaos oblong yang panjang? Sebenarnya Apa ada model lain? tadi sebenarnya mau dibuat lengan panjang, tapi Oh, iya. waktunya tidak. Tadi tuh ceritanya udah panjang terus dipotong jadi pendek gitu ya? Emang plastiknya tersedianya pendek. Oh, pendek. Menyesuaikan dengan kondisi. Boleh. Boleh. Untuk dari saya sangat estetik dan bagus. Untuk kalian, menurut kalian kesulitannya kalian dalam pembuatan itu seperti apa? Dalam proses pembuatan. Karena menurut saya bahannya itu cukup mudah kan, karena bisa ngambil dari rumah gitu loh. Kalaupun tadi juga ada kresek di samping kamar mandi yang ukurannya sama. Mungkin dari sana juga kalian. Setelah cari selesai sampai dikumpulkan terus mereka cuci. Iya, bisa digunakan. Bisa itu. Mungkin untuk adik kalian yang kecil itu bagus itu buat jas hujannya. Buat hujan-hujanan. Nah, itu kesulitannya menurut kalian seperti apa? Dalam proses pembuatannya. Jujur aja, jangan tertekan seperti itu. Saya baik kok.
Mencari ide yang dadakan, Kak. Itu dadakan. Itu merekatkannya sama apa? Sama lilin. Lilin. Tapi nggak sakit tangannya. Oh, aman. Anget. Anget. Oh, anget. Berarti bahannya tadi apa aja? Flashback. Flashback sama lilin. Plastik sama Lilin. api lilin aja. Gunting. Sama gunting. Oke. Oke, sekian dari saya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari Sangga Perintis Putra 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang akan dijelaskan oleh Mas Niam. Jadi Sangga kami membuat sebuah tas belanja yang dimana bahannya itu dari baju bekas dan kerutu yang tidak dadakan. Di sini kami membuat itu dari tangan yang bermotor mesin. Dari tangan yang bermotor mesin. Terus ini tuh fungsinya beres supaya untuk mengurangi penggunaan tas plastik belanja, karena sekarang kan udah banyak kasus atau meningkatnya tas plastik yang digunakan oleh masyarakat, sehingga saudara kami menemukan ide itu membuat tas belanja dari baju bekas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Kak Tutik sudah sempat bertanya ya di awal ketika kalian belum presentasi maju, karena yang saya lihat kelompok ini tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi satu kelompok itu cuma diem, terus kemudian Niam megang tas dibawa balik, nggak tahu sedang mencari apa. Nah, ketika saya tanya kenapa nak sudah selesaikah? Karena di sini itu yang harusnya masih ada proses untuk penyelesaian, itu ternyata benda itu atau barang itu sudah diselesaikan, sudah di finishing di rumah. Padahal kan ada informasi dari panitia bahwa proses pengerjaannya 80% di rumah dan 20% eksekusi di sini. Artinya di lokasi ini masih ada proses atau kegiatan menyelesaikan. Tapi faktanya kan tadi satu kelompok ini duduk berdiam gitu ya. Saya pikir tahlilan atau apa gitu. Karena semua berdiam tidak melakukan apa-apa. Yang bergerak cuma Niam yang membawa balik tasnya. Nah, sebenarnya idenya bagus untuk mengurangi sampah plastik ya. Bahkan kalau kita belanja sekarang ke Indomaret dan Alfamart itu selalu bilang tidak ada kantong plastik, sehingga ditawarkan solusinya adalah membeli tas belanja gitu. Nah, ini salah satu ide yang bagus sebenarnya, cuman karena pengerjaannya di rumah, lalu kurang tahu juga di rumah itu yang mengerjakan satu orang, yang lain menyebut nama atau bagaimana gitu ya. Tadi kan dari baju bekas ya, baju bekas ya, gak apa-apa kalau sudah dicuci. Kalau Bu Niti itu dulu pernah, begini, di penjahit itu banyak kain perca yang tidak terpakai, potong-potongan itu, dan itu dibuang, nah. Dan itu kayaknya bagus-bagus banget. Jujur saya adalah pelaku dulu, saya suka membuat souvenir entah itu pita atau bros, itu dari kain perca itu. Dan alhamdulillah saya dulu sampai dapat 500.000 di momen-momen akan lebaran. Biasa kan kalau ibu-ibu ya dan remaja itu kan pasti aksesoris ya, dan itu dari kain perca. Dan kainnya itu kain baru, cuma dia potongan-potongan kecil yang kita rangkai, kita model sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Saya titipkan di butik, saya titipkan ke penjual ini jilbab. Nah, sebenarnya kalau idenya seperti itu, kok saya punya saran ke kelompoknya Niam ya.
boleh lah mungkin kalau baju bekas, yang penting sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih. Oke, terus kemudian kalau menyiasati tentang sisa-sisa kain itu ternyata fungsinya banyak Bang. Itu dijahit, dirangkai bisa jadi welcome apa bisa. Kemudian jadi tas juga bagus, jadi apapun bagus kalau bahan dasarnya kain. Dan kain itu kan macam-macam bahannya ya, ada dari brokat, ada dari celana dalam yang bermotif. Kalau kita berekspresi dan berinovasi dengan kain, sepertinya tidak akan kehabisan ide. Karena kalau bahan dasarnya kain. Jadi untuk berikutnya saran dari Kak Tuti itu lebih ini ya, lebih tinggi ekspektasinya untuk membuat barang yang benar-benar fungsinya itu maksimal. Dan sekali lagi kita manusia butuh uang. Kalau saya itu pikirannya ekonomi sih, apa caranya bisa didol tapi layak dijual, gitu ya. Nah itu sudah bagus sebenarnya, itu kalau dipakai insya Allah nggak jebol, meskipun cuman didondoni, dijahit apa didondoni, dijahit pakai mesin. Oke, berarti tambah kuat. Berarti nanti kalau ke Indomaret dorong nggak usah pakai kantong, dari Indomaret pakai itu sudah cukup. Ya, cuman sekali lagi nilai kekompakan karena ini adalah lomba kelompok. Kalau bisa, kalau memang ada peraturan 80% 20%, tetap ada persentase pembagian pengerjaan. Tidak semua dikerjakan di rumah. Oke, itu saran dari Kak Tuti ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lihat karyanya tadi menurut saya tuh tote bag ya. Udah diliatin, mata saya agak kecil. Ya, bagus. Itu ada coraknya, ada motifnya. Bisa dibalik. Bisa dibalik. Oh, inovasinya ya, keunggulannya. Polos Bu. Mungkin bisa dipraktekin sambil berdiri. Nah ini kalau yang depan Bu, yang awal, desain awalnya. Jadi kalau dibalik jadi polos. Ini kalau sudah dibalik, tapi masih sedikit kurang rapi karena ada benang-benang yang masih keluar. Oke. Berarti kalau bosen sama yang pertama bisa ambil yang kedua ya? Bisa dibolak-balik. Oh, Kalau bosen boleh ganti. iya. Boleh juga. Itu ya perempuan. Tadi Bosen nggak. Coba yang lain. Iya. Simple. iya Pak, simple. Karena biar berwarna hidupnya. Biar berwarna. Jadi selingkuh itu biasa ya. Baik, untuk dari sisi kekurangan tadi dari dua sisi ya? Iya. Ya. Tadi untuk pengerjaannya tadi pakai mesin tangan ya? Bukan mesin jahit. Oh, mesin jahit. Oh, Tapi gantian. Mereka Gantian. udah berapa? Gantian. Belajar Iya. sambil belajar. Ambil belajar. sambil belajar. Diajarin siapa? Diajarin Ibu saya. Ibu saya. tanya Mas. Nah, jadi ibuku pas kelompok tangga. Iya. Iyalah. Anggota kelompok sangga, ketua sangga. Baik, sekian dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Pak. Kalau saya kalau berlaku jadi juri dengan aturan main panitia 80-20, Anda sudah tidak berhitung, sudah tidak layak. Gugur. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Juri itu kan pengen melihat prosesnya kalian teamwork, bagaimana kerja sama. Kalau sekarang udah jadi, ya ngapain dibilang? Gitu. Jadi secara perhitungan tuh sudah nggak, mau produk kamu bagus apapun nggak bisa dideteksi, karena apakah itu beli, apakah itu punya orang, atau yang ngerjakan satu dua orang, kita nggak bisa tahu. Makanya kata kunci saya adalah komunikasi, terus tanggung jawab. Mengetut rapot, kabeh rapot, yakin.
Tapi kan kita kan ada dalam suatu aturan. Nah, ikuti aturannya, itu saja. Jadi kalau saya tadi bilang masalah bagus tidak bagus relatif ya. Tapi kalau menyesuaikan 20% sudah nggak sesuai, sama sudah gugur, tidak bisa dinilai. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sangga Penegas ingin mempresentasikan apa itu namanya, tempat penyimpanan alat masak. Akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar. Jadi ini agar tempatnya tidak semrawut, jadi dibikin tempat yang efisien dan murah. Dekat aja. Sorry ya. Ya udah. Sudah ya? Oke, beri untuk penegas putra. Boleh dibuka kotaknya. Dibuka, terus diangkat, terus diperlihatkan. Diangkat kan. Diangkat aja, diangkat. Oke. Itu rencananya mau buat nyimpan alat masak gitu. Rencananya gitu, biar nggak berserakan. Oke, baik. Saya suka dengan imajinasi sih, apa namanya, inovasi. Dari inovasi kamu nambahin banget gitu. Jadi estetiknya tak bagus, estetiknya bagus. Cuman saya tidak yakin dengan kekuatan dari pas nyimpen golok musram itu karena itu sampai bagian bawahnya itu dikasih apa coba kardusnya berapa lapis? Satu lapis. Coba sampai mic kamu masukkan, mic dimasukkan, terus kamu angkat, kamu tutup, kamu gini-gini kan, kuat apa enggak menurut saya? Itu kan harus ada alat. Ya kena no, Bos. Coba dimasuk. Oke, cukup ya satu alat ya. Karena kan beberapa alat dapur ya. Alat dapur itu kan banyak ya. Tapi dari segi apa ya? Itunya apa ya? Laki-laki mikir dapur itu satu. Ya, keren. Laki-laki hebat ini. Oke, inovasinya bagus. Kemudian coba tutupnya diangkat, tutupnya. Ada hiasan daunnya. Oh, daunnya memang taruh di pinggir. Iya. Untuk estetik. Iya, estetik. Oke, sudah. Bagus, kalau saya cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebenarnya menemukan ide yang kreatif ya. Kalau Kak Rudi bilang, karena tadi itu awalnya kardus, kemudian disobek, diambil salah satu sisinya sehingga bermotif gerigi. Jadi estetik banget, terus ditambahi daun-daun kering gitu. Cuman karena kegunaannya untuk menyimpan benda-benda dapur yang notabene kebanyakan dari logam, disimpan di situ. Kalau satu atau dua mungkin masih bisa tahan.
Tapi nek isine serok, soto, pisau, kemudian ya banyak di situ pasti langgeng. Artinya mungkin perlu diperbaiki untuk kualitas bahannya. Boleh menggunakan kardus, tapi harus menggunakan penambahan barang-barang tertentu agar benda atau barang yang kalian buat itu bisa bertahan lama. Kalau toh tidak bisa dijual, minimal digunakan sendiri di rumah. Itu ya. Bagus, idenya bagus. Tapi perlu disempurnakan lebih banyak. Karena yang jelas tidak hanya estetika. Kalau kita bilang kegunaannya, itu kan kita butuhnya yang lama, yang bisa digunakan maksimal. Tapi kalau cuman seperti itu saja, mungkin ya paling banter seminggu. Apalagi kalau habis dicuci masih basah ditaruh di situ, itu dari kardus, nah lumut ya, melewat kata Pak Selamat tadi bahasanya pasti ya cuman sehari mungkin ya. Nah, sehingga kalau pengen itu bertahan lama, butuh benda-benda lain sebagai pendukung sehingga kedap air kuat, kemudian bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, bagus sekali lagi idenya bagus, perlu disempurnakan. Itu dari KTP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Tuti. Dari saya ingin mungkin sedikit menambahkan juga, kalau mau lebih kuat bisa di dalamnya dikasih karton atau nanti dari lapisannya itu ditebalin lagi dan dalamnya itu dikasih lapisan plastik atau aluminium. Kalau seandainya kan biasanya ditaruh masak-masak ya, kan agak basah. Biar enggak, kan itu terbuatnya dari kertas. Kertas kalau kena air kan jadi lembek, jadi malah lembek. Lembek. Jadi ketahanannya jadi kurang. Mungkin dikasih seperti itu. Dan untuk menurut kalian dari sisi keunggulannya tadi bisa menjadi masak ya, alat bantu untuk penampung alat masak ya. Nah, dari sisi kesulitannya menurut kalian apa? Keterbatasan bahan. Keterbatasan bahan. Kenapa keterbatasan bahan? Loh, guntingnya kan, guntingnya itu tidak gantian. Iya kan? Kenapa tadi? Keterbatasan. Guntingnya hilang. Oh, guntingnya hilang. Dibuat gantian. Terus minjam ke sangga juga gantian gitu. Lain. Itu untuk menempelkannya susah apa tidak? Nempelnya mudah. Tidak. Untuk pembuatan tutupnya apakah harus menggunakan matematika, diameter, rumus matematika untuk pembuatan rumus tabung? Tidak perlu. Tidak, berarti cukup mudah. Cukup mudah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari sangga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita dari sangga pendobrak langsung aja ya. Jadi di sini kami langsung saja intinya kita membuat tenda dari kardus. Miniatur. Di sini pasaknya kardus, tongkatnya kardus. Mungkin untuk mengurangi sampah kardus.
Siap, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih dari Pendapatan Putra ya. Pendapatan. Ya. Itu miniatur apa tadi? Miniatur tenda. Tenda. Kalau tenda itu biasanya areanya itu gersang, hijau, kuning, merah atau putih. Lebih tepatnya hijau. Oke. Coba sama angkat. Sama angkat. Terus sama coba punya sepatu temennya, cek tenda di sini. Karena gampang ngasih contohnya dulu. Sama dua, berdua. Terus coba kamu cek karena ini kan miniatur, Bang. Miniatur itu kan nanti kan contoh alat edukasi. Nah, silakan sambil keluar, ulangi, kemudian lihat yang di sana sudah sesuai kan, Bu? Gimana? Silakan. Sudah, observasi lapangan? Sudah. Oke, hasilnya gimana? Beda. Hasilnya beda gitu. Maksudnya beda gimana? Beda. Hasil observasinya apa? Oke. Terus misalnya memakai pisau, oke, atau terus itu tempat pendidikan bedanya atau bapak. Oke, terus sudah aja. Tapi kurang apa di situ? Miniatur. Yang namanya miniatur itu berarti contoh. Jadi misalnya kamu ngajak anak SD nih, ayo kita lihat miniatur tenda atau perkemahan. Yang saya khawatirkan apa yang dilihat oleh anak-anak itu yang akan ditangkap di kepalanya, dan ketika dia disuruh bikin yang sebenarnya praktek, nggak bisa, karena gambaran yang ada di kepalanya adalah ya miniaturnya itu. Gitu ya, sebenarnya kamu bisa loh main-main di situ dengan kasih tangan dulu di tangan dulu itu bisa, kalau idenya nggak setengah-setengah. Kasih tambahan jemuran baju-baju bisa, kita luas. Apalagi posisinya kamu itu sekarang membuat miniatur yang ada di sekitar. Kecuali kita posisinya di sekolah ya. Ini kegiatannya di sekolah. Kamu susah menggambarkan tentang yang namanya tenda, susah. Tapi ini posisinya sudah di gitu.
teman-teman kamu bisa dioptimalkan, bisa diamalkan. Coba deh, sekarang kelompokmu ajak keluar, selesai. Saya yakin ada perbedaannya drastis. Mana nggak? Silakan. Saya keluar sampai menunggu bersama saya. Monggo. Yang pendobrak putra. Monggo. Yang hidup itu nggak gitu-gitu aja. Ya. Silakan. Oke. Selanjutnya saya undang pelaksana putra. Silakan maju ke depan. Pertanyaan aja? Ini. Yang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sangga Pelaksana Putra. Jadi kami di sini mau mempresentasikan hasil produk kami. Hasil produk kami itu kami membuat sebuah transportasi dari tenaga air. Transportasi dari tenaga air. Ya, transportasi dari tenaga air. Jadi filosofi dari produk kami yang kami buat itu menggambarkan sebuah transportasi yang biasanya menggunakan bensin maupun bahan bakar lainnya, tapi kami di sini membuat tenaga air. Jadi kegunaannya itu kami itu mungkin bisa menyetorkan sebuah ide di masa depan, bahwasanya air itu bisa menjadi sebuah bahan yang bisa bermanfaat bagi di kreativitas dari bahan elektronik maupun bahan lainnya. Jadi mungkin air itu bisa bermanfaat sebagai lainnya, bukan hanya transportasi, bisa dibuat sebagai bahan-bahan yang mungkin bisa dicari nanti. Seperti itu. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok pelaksana putra. Mbak, yang cewek-cewek ngantuk ya? Semalam tidur jam berapa? Karena harusnya logikanya ya, kalau ngantuk semua kayaknya. Mana sih? Kalau satu peserta sekian itu beberapa, berarti kan ada tanda-tanda sih. Ngantuk semua, karena jadwalnya sama. Tidak berbeda. Tapi ini sampai ngetut nanti, mendingan sampai tidak ketembak. Yes. Apa? Tidak ketembak aja. Yang ngetut tidak ketembak. Jadi turunnya langsung bocor. Turun yang mana yang gimana? Enggak. Oke, Mas, saya apresiasi dengan itu. Jadi kamu memanfaatkan situ, tutup sama tadi ya. Jadi bisa dipraktekkan nggak? Bisa. Oke, praktekkan dulu sekarang. Harus di luar. Takutnya di sini. Oh, oke, silakan ya.
Tanggapannya seperti apa? Ini adalah yang mendekati layak untuk dijadikan sebagai hastakaria anak SMA. Beri tepuk tangan untuk pelaksana ya, pelaksana putra. Karena memang di dalam kelompok itu harus ada yang cerdas, yang lainnya tinggal mengikuti bagaimana tekniknya. Apalagi kalau ini dibuat dikasih semacam rule atau petunjuk penggunaan, itu keren. Jadi dikasih rule-nya gitu ya, dibuat kayak dibikin saya pameran, orang bisa lihat cara penggunaan seperti apa. Itu tambah keren, tambah sempurna. Artinya ini yang saya katakan sebagai teknologi tepat guna atau hastakaria dengan memaksimalkan produk di sekitar, kemudian itu juga kan cuma sumpit-sumpit sisa ya,
sumpit bekas ya, itu sumpitnya bekas, CD-nya, tutupnya dan seterusnya. Kalau misalnya ada yang belum perbaikan, oke lah harus diperbaiki. Tapi ini sudah mendekati yang namanya teknologi tepat guna, atau tadi kita bilang dari uang Hastafarois bisa dapat 3 kategori itu menurut saya. Jadi keren, bagus, apresiat buat kalian, satu tim yang sudah berhasil mendapatkan apa ya, ide brilian ini, walaupun tadi katanya dari YouTube tapi ada proses modifikasi, itu namanya inovasi. Jadi saya cukup sekian, monggo KTT dan yang lain bisa menambahkan. Sama seperti Pak Slamet, sangat inovatif dan kreatif sekali karena menggunakan energi kinetik. Mungkin bisa dari saya ya, untuk volume airnya bisa, dan volume tabungnya itu kan pakai botol ya, bisa ditingkatkan lagi. Kalau mau pakai botol yang besar, itu kamu bisa pakai CD-nya itu 2 kali atau 3 kali biar memperkuat. Dan untuk hiasan tadi, juga bisa menggunakan tali, karena tadi saya melihatnya untuk biar menutup, biar airnya nggak tumpah itu dikasih tutup spidol ya. Nah itu menurut saya itu sangat cocok banget karena kalau seandainya tidak digunakan lagi airnya, tidak tumpah-tumpah, bisa menggunakan tutup tadi. Hanya itu saja menurut saya. Dengan hasil karya kalian, apalagi tadi sudah ditunjukkan ke Kak Tuti ya, tadi ya, kalian sudah isi di situ. Cuma tadi tidak bisa jalan karena mungkin medannya bergerigi atau tidak rata. Nah, saya appreciate banget karena di situ menggunakan beberapa komponen. Ada botol bekas, ada compact disc, kemudian ada bekas ballpoint ya, spidol, kemudian ada tutup botol kemasan, kemudian ada sumpit bekas. Nah, kalian paling tidak memadu-madankan beberapa komponen sehingga menjadi produk yang estetik banget menurut saya. Nah, tadi sempat ada yang bertanya, dari kelompok kalian yang sempat bertanya, Bu, kalau misalkan ini menggunakan tenaga angin gitu ya, tadi sempat kita berinteraksi sejenak tadi waktu saya penilaian. Boleh, bahkan saya bilang ke kalian, contoh yang ada di Belanda itu adalah penggunaan kincir angin. Nah, kincir angin itu adalah menggunakan tenaga angin untuk sistem drainase di Belanda, karena negara Belanda itu berada di bawah permukaan air laut. Tetapi kenapa kok tidak banjir? Kenapa air lautnya tidak meluber menenggelamkan negara Belanda? Karena memang menggunakan sistem angin dalam proses drainasenya, sehingga ini menjadi ide yang luar biasa juga. Nah, ini kalian kombinasi, bisa jadi itu menjadi tenaga angin atau bahkan juga bisa menggunakan tenaga air. Jadi kalian menggunakan pemikiran jauh ke depan, bagaimana memberikan solusi dampak untuk lingkungan dan sesuatu yang sangat inovatif. Nah, itu juga mungkin untuk rodanya bisa juga ya. Kalau kita ingat bahwa styrofoam itu juga sesuatu yang sulit untuk dihancurkan dan banyak berada di sekeliling kita. Kemudian bentuknya juga ringan, sehingga mungkin bisa ya hanya untuk modifikasi saja ya, boleh menggunakan compact disc atau styrofoam. Jadi untuk meminimalisasikan sampah yang ada di sekeliling kita. Tapi dengan saat ini, sampai dengan detik ini, apa yang kalian lakukan, good job. Selamat untuk kalian ya. Ini disempurnakan untuk bisa diikutkan ke lomba-lomba yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian coba kamu tunjukkan. Oke, coba ditunjukkan komputer atau kamu ke sana lah, kamu keliling ke sana kamu keliling coba. Ya itu. Kau percaya diri nggak sih? Pede nggak sih? Kau pede nggak? Kalau pede ya tunjukin.
Ya, boleh. Oke, sambil nunggu dikelilingkan, saya mau tanya sama Mas Danan. Mas Danan, setelah tadi awalnya dengan sekarang itu, kamu puas yang mana? Puas yang suka. Karena hampir 70% saya lihat sama komunitas pastinya. Terus lebih bukan lebih sesuai apa yang ada itu di tenda. Oke. Itu menurut yang menurut kalian, kamu lebih suka yang pertama yang kedua? Kenapa lebih suka yang kedua? Lebih realistis benar. Iya, betul. Jemuran bajunya nggak ada. Oh, bajunya nggak ada keluarga. Oke. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, tidak semua kritikan itu negatif. Tidak semua kritikan itu membuat kamu jatuh. Tapi kalau kamu menangkap kritikan itu sebagai hal positif, saya percaya kita akan hebat, akan kuat dari kritikan-kritikan orang-orang itu. Karena saya bisa buktikan, saya katakan bahwa saya bisa buktikan bahwa dengan mereka diberikan kritikan dikasih tambahan waktu sedikit, hasilnya jauh berbeda. Ya. Tinggal sekarang, selama dari awal sampai akhir tadi, kamu nangkepnya hanya sekedar dilontarkan saja atau memang untuk membuat kamu lebih hebat. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Sangga Pencoba akan mencoba menjelaskan produk yang telah kami buat. Jadi kami di sini itu membuat kalender meja yang dimana ini bisa dibuat kapanpun ya. Nah, filosofinya itu kami dapat kalau kan biasanya kalender itu cuma bertahan cuma kayak 1 tahun gitu. Nah, jadi kami punya pikiran gimana kalau kita buat kalender yang bisa dibuat kayak bertahun-tahun gitu. Nah, Lampung. saya menunggu ya Pak. Baik, bertepuk untuk kelompok mencoba putra. Oke, saya apresiat ya. Kalian laki-laki tapi punya imajinasi yang bagus. Dan akhirat kan memang kita butuh kalender. Keren. Saya dulu pernah beli ya, beli kalender tapi dalam bentuk kayu. Jadi kayunya itu kayak ada kotak kayak segi panjang apa balok ya. Terus dia itu tulisannya tiap sisinya tuh bulan. Jadi satu sisi kan ada balok ada 4 sisi kan. Nanti jadi kita tuh isinya 3. Nah itu tuh jadi kalau misalnya bulannya ini tinggal nanti tahunnya itu tanggalnya itu pakai kubus. Keren, dan itu memang betul sepanjang waktu. Nah itu kan ide-ide itu yang memang mahal harganya. Kalau di Jogja itu bisa dikemas kerjasama dengan orang yang punya modal,
bisa jadi produk. Artinya produk kamu sudah bagus karena menyesuaikan kebutuhan. Saya ada salahnya. Kamu menggunakan kertas warna-warni yang bukan daur ulang atau artinya segi pengolahannya dia masih kurang, tapi kreasi kamu untuk membuat buatan aksesoris itu keren. Saya bilang kerennya karena ya ini yang namanya hastakarya. Hastakarya ya seperti ini, sesuatu yang butuh eksekusi yang serius sehingga hasilnya bagus. Jadi saya apresiat dengan cara kalian Desember, Corona, dan nanti kalau bisa diganti dan seterusnya. Kemudian coba lihat belakangnya tuh, kalau diputar belakang. Langsung oke ya. Baik. Nah, itu kamu pakai alas apa? Alasnya kardus ya, masih kardus. Kardus sama, cuma di double gitu. Baik, mungkin kalau boleh saran mungkin alasnya bisa ditambah kayu mungkin ya, tambah kayu sehingga nanti biar perfect. Saya bilang ya dari sekian banyak produk itu yang saya lirik ini sama tadi yang pertama karena ya itu yang ya itu yang sebenarnya yang memang saya tahu tadi eksekusinya kayak gimana, kemudian ketika ada masukan diterima, diberikan tanggapan gitu, dan keren sih dengan waktu yang cukup singkat kalian bisa membuat produk yang luar biasa gitu. Mungkin dari hasil sih kalau segi inovasi keren bagus, kayaknya tahun depan kita nggak bakal tantangan baru hanya ini aja gitu, cuman bikinnya 200, saya biasanya 200 sampai 250 gitu. Nah gitu, jadi nggak ada foto-foto, tapi kalau mau cari foto ya ini berbahasa lagi begitu ya. Tapi sekali lagi ini apresiat, ini keren, hebat, bagus, dan semoga ada karya-karya lain dari teman-teman dari kalian ya. Terima kasih. Berikan untuk mencoba putra. Baik, terima kasih dari Pak Slamet. Menurut saya kelihatan dari sini tuh estetik banget warna-warni. Terus nang atus cepet ada nih. Bagus nggak awal-awal? Kan ya sing awali ya. Iya, sama. Nah, gimana nih Kak Ila? Kita udah lihat beberapa hasil karya teman-teman. Nah, yang sangat bagus-bagus. Tadi itu sampai ada yang jas hujan. Nah, dari Flashback itu katanya ide dadakan banget Kak. Terus ada ide yang paling menarik itu dari sangganya Kak Danang. Sangga apa ya tadi? itu ya? sangat pendobrak itu. Sangga pendobrak. Bagus banget ya Kak ya. Oh ya iyalah, itu kan juga butuh perjuangan membuatnya itu. Terus apalagi kan yang pakai jas hujan itu kan, apalagi kan sekarang kan musim hujan. Iya. Pas banget. Saking pasnya kan sampai keluar ketat. ide itu. Iya. Gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus gak itu? Dari Hasta Karya Ilmiah Ambalan kita.
Mungkin juga ada beberapa komentar dari juri yang Ya. bisa diperbaiki untuk teman-teman yang kurang gitu. Terima kasih. Dan saksikan acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.